أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kita satu nikmat, satu kesempatan lagi untuk dapat memandangkan takbir, memandangkan tahmid, memandangkan tahlil yang keluar dari mulut kita masing-masing, mengagungkan nama Allah, mengagungkan asma Allah yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Salawat berikan salam tak lupa pula kita kirimkan pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cintanya tak pernah putus untuk umat ini hingga akhir hayat. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, kalau berbicara tentang Idul Adha, pastilah kita berbicara tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Nabi Ibrahim digelari oleh Allah Khalilullah, adalah kekasihnya Allah. Kalaulah digelari sebagai kekasih, pasti ada sesuatu hal yang luar biasa diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim digelari Khalilullah bukan karena dia berbuat hal yang sedikit, tetapi luar biasa pengorbanannya. Pengorbanan akan dirinya, pengorbanan akan keluarganya. Kalaulah dilihat, bahkan malaikat pun sampai iri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban, maka Nabi Ibrahim berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Luar biasa pengorbanannya disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, pantaslah Allah menggelarimu sebagai Khalilullah. Jawaban Nabi Ibrahim ketika itu apa? Malaikat
kalaulah Allah memberikan aku anak dan Allah meminta anakku, maka akan aku berikan. Nabi Ibrahim alaihissalam menurut riwayat dikatakan sampai umur 80 tahun belum Allah berikan keturunan. Setiap harinya, setiap waktunya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang saleh. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang saleh dan saleh. Permintaannya setiap hari, setiap waktu. Setelah umur 80 tahun, doa itu baru Allah kabulkan. Betapa lamanya menunggu anak yang dikasihi. Betapa lamanya menunggu anak-anak yang mungkin bisa melanjutkan estafet perjuangan. Betapa lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu sang buah hati yang mungkin bisa ditimang, yang bisa tempat berdebat nantinya ketika sudah mulai dewasa, yang mungkin bisa membantu kita ketika kita bekerja. 80 tahun baru Allah berikan keturunan itu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan falamma balau ma'usaya, ketika anak yang sudah diidam-idamkan itu datang, anak yang lama ditunggu sudah datang, hadir, luar biasa cinta tumbuh. Jangankan Nabi Ibrahim, kita saja sebagai seorang manusia, anak yang kita idam-idamkan 9 bulan kehadirannya, lahir mereka kita beri nama, lahir anaknya laki-laki diberi nama dengan laki-laki pula, Abdullah, Muhammad, As-Safi'i, Maliki dan sebagainya. Lahir anaknya perempuan diberikan nama Fatimah, Siti Khadijah dan sebagainya. Bahagianya anak digendong kemana-mana, dipamerkan kepada orang lain. Itu kita manusia biasa, dengan senangnya hati memperlihatkan kepada orang lain, ini anak saya. Tumbuh, mulai anak ini tumbuh, satu persatu badannya sudah mulai membesar. Dari kecil menjadi dewasa, menjadi remaja, anak sudah mulai bisa membantu kita. Dan hari ini, ketika itu Allah memerintahkan, ya Ibrahim, sembelihlah anak. Maka Allah katakan dalam surah As-Saffat, falamma balau ma'usaya, dan ketika umur anak itu telah sampai remaja, maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Kalau dipikir-pikir oleh kita sebagai seorang orang tua, ayah atau ibunya, datang mimpi yang membuat kita luar biasa bergetar, diperintahkan 3 malam berturut-turut, hai fulan, sembelih anakmu. Mungkin kita tidak akan mampu dalam emosi kita dengan spiritual kita. Tapi Nabi Ibrahim dalam kebingungannya, dia masih tetap, mungkin ini wahyu atau perintah dari Allah. Malam pertama mimpinya seperti itu, malam kedua pun seperti itu, malam ketiga sampai seperti itu. Maka dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim berucap kepada anak, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Hai anakku Ismail, aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ketika itu Ismail alaihissalam menjawab, ya abati, ya bunayya, merupakan panggilan tersayang dari orang tua kepada anaknya. Kemudian dijawab pula dengan panggilan yang terindah oleh sang anak, ya abati, hai bapakku tercinta, if'al ma tu'maru, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas shabirin, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha ini rahmati oleh Allah. Betapa luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah uji dengan keimanannya, Allah uji dengan kecintaannya. Maka yang pertama, dalam ayat ini Allah menguji Nabi Ibrahim bagaimana cintanya kepada Allah, atau cinta kepada dunia ini, atau cinta kepada anaknya. Wajar Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Dia mampu menanggalkan kecintaannya kepada dunia, kepada anak, kepada istrinya, untuk cintanya kepada Allah. Makna yang pertama adalah, mampukah kita mengedepankan cinta kepada Allah atau cinta kepada yang ada sekeliling kita? Yang ada di sekeliling kita ini merupakan dunia,
Anak, istri, suami itu adalah dunia. Harta benda rumah kita adalah dunia. Dunia adalah segala sesuatu yang berada di luar daripada kita. Kalaulah melalaikan kita daripada Allah, maka dunia ini, kata Allah, apakah engkau cinta kepada dunia atau cinta kepada aku? Nabi Ibrahim diuji dengan itu. Ya Ibrahim, apakah engkau cinta kepada aku atau cinta kepada anakmu? Kalaulah kita yang mungkin belum diberikan oleh Allah karunia keturunan, anak yang sudah diimbankan berpuluh-puluh tahun, hari ini harus diminta oleh Allah, harus disembelih. Luar biasa perjuangan berjolaknya batin Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Tapi apa? Nabi Ibrahim mengedepankan dahulu musyawarah kepada anaknya. Ya bunayya, hai anakku tercinta, Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Lihat didikan yang luar biasa seorang ayah kepada anaknya. Didikan yang seperti ini tidak didapat dengan sehari dua hari mendidiknya, 3 hari 4 hari, seminggu 2 minggu untuk mendidik anak, tidak. Dengan jawaban yang mantap dan kuat mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, hai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Hari ini anak-anak kita ketika kita memintakan sholat saja, nah sholatlah anak, apa jawaban anak kita kepada kita hari ini? Tunggu dulu ya, beko selai. Banyak jawaban-jawaban yang tidak kita inginkan yang keluar daripada anak kita hari ini. Nah, pergilah ke masjid nak sholat, tapi apa jawabannya? Pergilah kau mengaji nak, apa jawabannya kepada kita? Mereka asik dengan gadgetnya, mereka asik dengan HP-nya, tanpa menghiraukan apa yang kita perintahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak. Tapi apa? Pendidikan yang luar biasa dididikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika menjawab jawaban yang diberikan oleh anaknya, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Setelah dikerjakan, diantarkan ke bukit, dan Allah ganti anak tadi dengan seekor kambing. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, luar biasa kisah seorang ayah dan anaknya yang memberikan makna kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana engkau cintamu kepada Allah atau cinta engkau kepada dunia. Kalau dipikir-pikir kembali hari ini kepada kita, sudah berapa cinta kita ini kepada Allah? Harta yang kita miliki ini hari ini, sudah berapa yang kita berikan kepada jalan Allah? Mobil yang kita miliki hari ini, sudah berapa mobil itu mengantarkan kepada jalan Allah? Allah masih titipkan rezeki yang luar biasa kepada kita hari ini, yaitu kesehatan. Mata yang masih bisa terang melihat, telinga yang masih bisa mendengar dengan baik, mulut masih bisa berucap dengan baik, tangan masih bisa menggenggam, kaki mungkin bisa masih melangkah. Tapi lihat saudara-saudara kita yang di sana, yang di rumah sakit, matanya mungkin sudah mulai kabur, telinganya sudah mulai kurang mendengar, mulutnya sudah kurang untuk berucap, tangannya mengambil sesuatu mungkin bergetar, kakinya sudah mulai lontai. Kesehatan yang Allah berikan hari ini, sudah berapa yang kita berikan kebaikan untuk Allah? Sudahkah kaki ini langkahkan untuk datang ke masjid? Sudahkah mata ini dipandangkan untuk membaca Al-Quran? Allah tidak meminta kita, hai fulan sembelih anakmu, tidak. Tapi apa? Allah memerintahkan kepadamu adalah untuk mencintai Allah melebihi daripada segala sesuatunya. Cinta kita kepada Allah, didik anak kita dengan salat, didik anak kita dengan mengaji, didik anak kita dengan sembahyang, doa ketika kita meninggal, mereka yang akan mendoakan kita. Betapa banyak anak yang hari ini sudah dewasa, sudah tumbuh dengan baiknya, orang tua ditinggalkan di rumah 2 orang saja. Mereka merantau entah kemana. Orang tua yang dahulu menggendong kita 9 bulan dalam perutnya, duduk di depan rumah, melihat ke halaman rumah, kapan anakku akan datang? Kapankah anakku tercinta yang dahulu aku timang-timang, yang dahulu aku gendong, yang aku dah letakkan di pundakku, yang dahulu mungkin aku berikan jajan ke apapun yang dia inginkan aku berikan? Kapan dia akan pulang ke rumah?
Betapa banyaknya anak hari ini lupa kepada orang tuanya. Orang tua tidak butuh hartamu, bahagiamu, mereka sudah bahagia. Tapi yang mereka butuhkan adalah perhatianmu kepada mereka. Sudahkah hari ini kita seperti itu? Kalaulah kita masih punya orang tua, cintai mereka, sayang mereka, minta doanya. Kalau sudah tidak ada orang tua, doakan mereka, datang hadir ke kuburannya, doa di sana, lihat tatap kubur itu. Yang dahulu tangannya membimbing tangan saya, yang dahulu matanya begitu cinta kepada saya. Lihat mereka sudah ada di dalam tanah hari ini. Sekarang mereka di sana, mungkin besok saya. Maka pikiran hal yang seperti itulah yang akan melunakkan hati kita. Cintailah Allah. Karena cinta kepada Allah, maka kebaikan akan terus datang kepada kita. Bukti cinta kepada Allah, anak kita ajarkan. Masukkan mereka kepada pendidikan agama. Ajarkan mereka sholat. Kelak ketika kita meninggal, mereka yang akan menyolatkan kita. Kelak ketika kita sudah meninggal, mereka yang akan mendoakan kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, makna ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kita tidak tahu perintah mana yang Allah wajibkan kepada kita. Setiap kewajiban pasti akan berdampak kepada efek kebaikan yang Allah berikan. Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Allah ganti dengan kambing anak tadi, dan anak pun masih sehat bugar. Maka setiap perintah yang baik yang diperintahkan oleh Allah, salat kamu, zakat kamu, beribadahlah kamu, berbuat baik kamu kepada tetanggamu, bersedekahlah kamu, berpuasalah kamu, maka di setiap perintah Allah itu ada kebaikan yang datang kepada kita. Ada kebaikan yang datang. Allah akan berikan, mungkin dengan salat kita Allah panjangkan umurnya. Mungkin dengan zikir kita didekatkan oleh Allah dengan tetangga-tetangga yang baik. Mungkin dengan sedekah kita bisa berbagi dengan orang lain, membuat orang lain pun baik kepada kita. Kita tidak tahu dampak dari efek ibadah yang baik akan menimbulkan kebaikan pula. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini Allah tidak perintahkan kita kurban sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban. Tapi Allah perintahkan, hai manusia, keluarkan dari sebagian hartamu, mencontoh tingkah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan berkurban. Boleh berkurban dengan kambing, boleh berkurban dengan sapi, boleh berkurban dengan unta. Mau kita berkurban dengan apa? Keluarkan sedikit daripada harta. Saya tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, Ustaz. Bisa dengan apa? Seminggu, 2 minggu, setiap minggu kita mencicil untuk apa? Berkurban sekali setahun. Maka Allah akan ganti. Allah akan ganti harta yang dikeluarkan di jalan Allah dengan ganti yang luar biasa lebih daripada itu. Jangan kita berhitung dengan Allah. Hari ini banyak manusia dia mampu untuk berkurban tapi tidak mau berkurban. Dia mampu untuk bersedekah tapi dia tidak mau bersedekah. Dia mampu untuk beribadah tapi tidak enggan untuk sholat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apalah kita di dunia ini? Hidup di dunia hanya sementara. Akhirat kita untuk selamanya. Palingan umur ini 60, 70 itu pun sudah lebih dikasih oleh Allah. 80 sudah lebih dikasih oleh Allah. Kata Rasulullah, umur umatku tidak akan lebih daripada umurku. Berapa umur Rasulullah? Ada yang mengatakan 62, ada yang 63. Kisaran itulah umur umatku, kata Rasulullah. Kalau dipikir-pikir dengan kita hari ini, sudah berapa umur kita? Kalau mungkin yang umur 40 ada 20 tahun lebih lagi. Kalau umur yang 50 hari ini mungkin ada 10 tahun lebih lagi. Kalau sudah 60 maka hati-hati. Perbanyaklah ibadah kepada Allah. Harta yang akan memberikan manfaat nanti di akhirat, harta yang kita berikan kepada Allah. Apalah yang kita inginkan di dunia? Dunia ini adalah tempat berhenti sementara. Kampung halaman terbaik akhirat. Tempat kita kembali, tempat kita menanti hasil daripada apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Yang terakhir,
makna daripada bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam luar biasa cinta dan kasihnya kepada Allah, keimanan yang begitu teguh. Maka tanamkan hari ini keimanan yang kuat kepada Allah. Aku ingin dekat denganmu ya Allah, aku ingin selalu dekat denganmu ya Allah. Hal-hal pikiran buruk, pikiran-pikiran yang negatif, hal-hal yang tidak membuat kebaikan kepada kita, tinggalkan. Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mungkin akan membawa kita kepada keburukan, hilangkan itu. Kadang pikiran ini berpikir, mau bersedekah, saya harus mengeluarkan yang sedih yang paling terkecil. Kalau mau berkorban mungkin yang terkecil. Hilangkan pikiran-pikiran seperti ini, berikan yang terbaik untuk Allah. Mudah-mudahan di Idul Adha yang terbaik pada tahun ini, Allah berikan kita kesempatan untuk itu. Allah berikan kita kedekatan kepada Allah melalui jalan-jalan yang terbaik. Salah satunya yaitu kurban yang insyaAllah sebentar lagi akan kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa yakum bidzikril hakim innahu was samiul basir.